bukan hanya utang pribadinya dia, Ya. jangan-jangan dia juga menanggung utang orang tua. Benar, apalagi kalau pasangan kita adalah tulang punggung keluarga ya, ujung-ujung pasti dia yang menanggung utang itu. Dan setelah kita menikah, ini akan jadi Halo sahabat LPS, ketemu lagi di LPS Talk. Saya Titis. Kita hari ini akan bincang-bincang mengenai percintaan, pernikahan, tapi nggak cuma sekedar itu. Kita akan bahas yang menarik tentang pengelolaan keuangan dalam pernikahan. Oke? Kita kedatangan satu narasumber yang asik punya, cantik orangnya. Ini dia Feli. Oke. Halo Mbak Titi. Halo, Terima Feli. kasih sudah mengundang di LPS Talk. Ya, sama-sama. Aku seneng banget loh ketemu Feli, biasanya cuma lihat di Instagram ya. Oke, aku juga seneng banget datang ke kantornya LPS ya, bagus banget soalnya. Makasih banget. Jadi ini memang kantor LPS nuansanya anak muda nih. Iya, Jadi pas kedatangan narasumber Felicia Putri Ciasakan ya. Nah, atau yang kita bisa panggil Feli ya. Feli. Akrabnya Feli nih kayaknya. Dari Krip ya. Betul. Nah, kali ini topiknya akan dibahas oleh Feli atau Kak Feli nih? Feli aja. Feli aja tentang gimana sih tips-tips dalam pengelolaan keuangan di pernikahan, atau bisa juga menjelang pernikahan ya, karena kan Feli pasangan muda nih kayaknya aku lihat di Mudah banget. baru menikah bulan lalu ya? Iya, exactly 1 bulan yang lalu ya, sejak kita take Oh. podcast ini di 25 Januari 2025. Selamat 1 bulan pernikahan berarti. Terima kasih Mbak Titis. Mohon doanya. Oke, jadi Feli itu dikenal di Instagram maupun YouTube ya, sering sharing masalah pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, investasi gitu ya Feli ya. Nah kebetulan suami juga ternyata orang market nih ya. Bener. Bisa diceritakan mungkin dulu ketemunya gimana? Ketemunya tidak lain dan tidak bukan di Ajaya Market juga. Ya, jadi memang sebenarnya kenalnya udah lama ya, bahkan saat itu dia punya gantian yang lain, aku juga masih sama yang lain, kita Wow. ketemu di acara salah satu sekuritas seperti itu. Jadi kayak dari situ ngobrol-ngobrol, sempet aku ngajak dia juga sebenarnya waktu itu kan aku masih di ternak uang ya, aku ajak dia juga bantuin ternak uang lah gitu. Cuma waktu itu nggak cocok, jadi kita nggak lanjut. Tapi makanya lucu banget sih akhirnya kita ketemu lagi setelah kita masing-masing udah sendiri dan ya jalan sampai sekarang. Ujung-ujung ketemu lagi gitu ya. Oke, oke. Jadi suami itu Andi Senjaya ya. Andi Senjaya itu ternyata seorang trader teknikal ya, asal Indonesia yang fokusnya ke analisis pasar saham, forex dan kripto nih. Jadi relate ya sama yang Feli tekuni ya selama ini ya. Sebenarnya sama-sama di Investasi. market, cuma gayanya beda jauh banget. Oh, Jadi I see. dia ngomong apa sebenarnya enggak yang aku ngerti-ngerti banget gitu. Soalnya dia technical, sedangkan aku lebih ke fundamental gitu loh. Jadi kayak kalau beli sesuatu tuh alasannya karena ada sesuatu yang terjadi gitu. Sedangkan kalau technical itu kan lebih ke melihat harga, chart, Wah, yang segala di pasar lah betul. gitu. Iya, iya. Jadi seru dong kalau dulu pas lagi masa-masa pacaran nih yang dibahas antara investasi dan juga perencanaan keuangan barengan nih. Justru kita jarang banget Oh ngebahas gitu ya? kayak investasi apa ya atau kayak trading apa ya gitu. Jadi kayak sebenarnya lumayan jarang membahas pekerjaan masing-masing saat berhubungan gitu. Kita tahu nih ya, akhir-akhir ini banyak pasangan muda, banyak anak-anak muda yang sebetulnya mempersiapkan pernikahan itu tidak dengan well plan gitu ya. Jadi biasanya atas dasar cinta aja, asmara, ya udah nekat nikah gitu ya. Iya, iya, iya. Tanpa melihat bahwa pengelolaan keuangan itu bagian dari sesuatu yang penting dalam pernikahan. Benar, benar, benar. Karena banyak yang berpikir bahwa rezekinya nanti akan dikasih kalau kita ketemu dan jodoh yang tepat, kan biasa banyak kepercayaan seperti itu ya. Atau nanti ya udahlah, nanti urusan keuangan ntar aja, yang penting pokoknya kita cinta yuk nikah gitu kan ya. Iya, benar. Keuangan tuh urusan yang kesekian biasanya, apalagi mungkin nggak dibicarain dari awal bahkan ya. Nah Feli, kita kemarin udah studi nih beberapa survei. Jadi ternyata pasangan muda di Indonesia ini cukup banyak yang menghadapi konflik di dalam persiapan pernikahan atau bahkan pada saat pernikahan ya, itu hanya karena masalah keuangan. Jadi kalau berdasarkan Sun Life Indonesia di tahun 2022 itu menunjukkan ada 36%
pasangan itu bertengkar hanya karena masalah keuangan. Ya sepertiga ya berarti ya? Sepertiga masyarakat Indonesia ya, dan itu memang sehari-hari juga kita lihat ya, dari yang dulunya mungkin mesra, kemudian jadi agak jauh ya karena Ya. ngomongin masalah keuangan yang mungkin nggak dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian kalau berdasarkan kata data Insight Center di tahun 2023 itu ada 2 dari 5 pasangan di Indonesia yang juga bertengkar masalah keuangan. Jadi ini, cukup banyak sebetulnya. Di akhir-akhir ini kan banyak pasangan yang sering, menghindari obrolan nih tentang pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga atau, eee, menghindari obrolan sebelum pernikahan. Nah menurut Feli gimana nih? Iya, sebenarnya, menurut aku ya, bukan, obrolan soal keuangannya yang salah gitu. Tapi, pasangan-pasangan muda ya yang sebelum menikah menurut aku tuh mereka cukup sering, menghindari, topik-topik sulit gitu loh. Mungkin karena takut ya nanti bakal putus dan nggak lanjut, padahal mungkin cari jodoh susah, Iya. apalagi sekarang umur pernikahan makin mundur gitu kan. Jadi kayak topik-topik sulit, nggak dikomunikasiin. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin kalau kita obrolin dari awal, masalahnya tuh kecil gitu, nggak terlalu besar, tapi kita tunda, nggak pengen diobrolin, akhirnya jadi gede gitu. Apalagi soal keuangan ya, yang Iya. sangat tidak romantis untuk diperbincangkan gitu dan, eee, tunda-tunda sampai masalahnya Iya. muncul, apalagi kalau masalahnya udah meledak dan besar, baru diobrolin, itulah kemudian dilihat sebagai masalah gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ngobrolin apapun ya, nggak hanya soal keuangan, biasain komunikasi, obrolin hal-hal, sebelum menjadi sulit tuh obrolin aja Mhm. gitu. Sebenarnya aku sendiri juga tipe avoider ya, conflict avoider banget aku orangnya, tipe yang kayak, "Udahlah kayaknya ngalah tuh lebih cepet," gitu deh dibanding kita obrolin. Mhm. Sedangkan, pasangan aku Andi tuh, lumayan peduli dengan hal-hal kecil Mhm. gitu yang sebenarnya kayaknya nggak diobrolin juga nggak apa-apa lah atau kayak sebenarnya nggak jadi masalah kok. Lebih cuek ya? Aku lebih cuek. Oke. Dia tuh justru lebih peduli dengan hal-hal Mhm. kecil gitu. Dan menurut dia justru hal-hal kecil itu harus diobrolin sebelum jadi masalah besar. Dari situ aku belajar banyak sih, soal komunikasi ya. Jadi mungkin itu salah satu tips Ya. yang aku rasa tuh penting banget. Ya. Bukan hanya Sering ngobrol ya berarti? iya, ngobrolin apapun, hal Apapun. kecil, mungkin kita pikir nggak penting, Mhm. mungkin tuh bisa jadi batu-batu kerikil untuk masalah yang lebih besar nantinya. Jadi obrolin aja sih, Iya. justru itu juga momen buat kita kenal kan sama pasangan kita, Iya. kalau hal kecil aja dia nggak berani Mhm. obrolin gitu ya, apalagi hal-hal besar gitu Harus nantinya. dibiasakan ya justru ya, Mhm. sebelum pernikahan sampai ke pada saat pernikahan itu. Bener karena maksudnya kita pacaran tuh berapa tahun sih? Kayak Mhm. mungkin paling lama dari 10 tahun. Iya. Aku aja sebenarnya cuma 1,5 tahun Mhm. gitu. Jadi proses kita mengenal itu sangat singkat. Padahal kalau setelah menikah kita tuh hidup puluhan tahun, Iya. ya Iya. ampun. Jadi Seumur hidup ya seumur sama hidup pasangan ya? gitu kan. Dan jadi waktu kita mengenal tuh sangat singkat, jadi pakai waktu itu sebaik-baiknya untuk komunikasi, obrolin, dan cari tahu nih gimana respons dia untuk hal-hal baik dan Mhm. juga hal-hal buruk. Nah biasanya kalau dari Feli, kapan tuh waktu-waktu terbaik untuk ngobrolin khususnya hal-hal keuangan nih? Karena hal-hal keuangan kan kayak harus cari satu waktu yang baik dulu, baru kita bisa obrolin dengan enak. Karena kalau lagi mumet gitu, apalagi mungkin lagi Iya. habis trading gitu kan, Apalagi ada habis satu los misalnya, ya. itu kan pasti nggak enak ya gitu. Nah kira-kira waktu-waktu terbaik untuk ngobrolin mengenai perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan kira-kira kapan tuh Feli? Oke. Sebenarnya bukan hanya ngobrolin keuangan ya, tapi juga, ngobrolin topik-topik yang lebih sulit lah. Mhm. Misalnya nanti tinggal di mana atau Mhm. kayak keluarga, misalnya ada salah satu yang sudah meninggal gitu, nanti orang tua seperti apa treatment-nya kalau kita sudah menikah atau nanti mau punya anak apa enggak, dan lain atau beli rumah atau beli mobil segala macam, itu kan topik-topik sulit gitu Mhm. ya. Menurut aku, waktu itu pasangan yang paling tahu, Mhm. waktu yang paling tentunya cari waktu di mana kita nggak terlalu banyak pikiran, Nah iya. bisa berpikir jernih, emosinya juga, tenang gitu ya. Jadi jangan kita lagi emosi atau lagi berantem, kita bring back tuh atau mengungkit masalah Mhm. kemarin apa segala macam, apalagi itu makin kita nggak akan menemukan apa, tujuan atau Iya. solusinya gitu sih. Jadi kayak cari waktu di mana sama-sama tenang, enak, pikiran, Ngobrol. hati, emosi gitu ya. Biasa-biasa aja gitu dan ngobrolinnya biasa aja sih, kayak mulai-mulai aja gitu. Mhm. Kira-kira kalau dari pengalamannya Feli nih sama suami dulu, kira-kira red flag apa yang perlu diwaspadai pada saat
sebelum pernikahan nih tentang pengelolaan keuangan itu sendiri? Apa yang perlu dibicarakan yang kira-kira, "Ih kita nanti, harus ngerencanain gini 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 dong biar, kita, baik gitu untuk perencanaan keuangannya dalam pernikahan." Menurut aku 3 hal ya yang harus kita cari, misalnya yang pasangan muda, cewek atau cowok mesti cari tahu dari pasangannya sebelum menikah itu, ada 3 hal. Pertama, yang paling penting tuh cari tahu bagaimana pemikiran, perspektif, treatment dia terhadap utang. Apakah dia punya utang dan utang apa aja, kenapa dia mengambil utang itu, Wow, bukan hanya utang pribadinya dia, jangan-jangan dia juga menanggung utang orang tua. Tuh, karena penting banget ya untuk menggali itu ya. bener, apalagi kalau, pasangan kita adalah tulang punggung keluarga ya, ujung-ujung pasti dia yang menanggung utang itu dan kalau setelah kita menikah, ini akan jadi tanggung jawab bersama Iya, gitu loh. Mungkin kita nggak bayarin utangnya, tapi kan juga menjadi, eee, apa ya, sesuatu yang dipikirkan ya iya, jadinya sesuatu ya, yang dipikirkan prioritas, dan dan tanggung ditanggung jawab. bersama. Benar. Jadi pertama, utangnya dia, ambil utang apa, kenapa, ambil utang bukannya buruk ya, bahkan sebenarnya banyak banget, teman-teman aku yang setelah menikah dia tuh bisa karena dia berhutang ya, maksudnya dia bayar segala macam tuh dengan kartu kredit gitu, dia dapat miles, jadi habis menikah dia, honeymoon-nya, ini gratis gitu, pakai miles, Nah, which is okay gitu, nggak masalah. Jadi pertama utang, kedua adalah cari tahu gimana, budgeting dia setiap bulan. Maksudnya kayak dia spending-nya tuh untuk apa. Itu kan mencerminkan prioritasnya dia ya. iya Kayak iya, kalau dia dapat uang tuh, dia bakal langsung spending buat apa sih? betul, uangnya lari kemana juga Lari gitu. ke bener. Apakah dia mikirin, dirinya saat ini doang? Jadi kayak hura-hura, pokoknya self reward tuh sebesar-besarnya gitu ya karena dia udah kerja keras, atau dia, mikirin masa depan gitu. Karena apa yang dia lakukan untuk dirinya, apalagi kalau ini kan kita lihat cowok Mmm, misalnya ya, itu akan reflect gimana dia, mikirin atau memprioritaskan rumah tangganya nanti, gitu. Jadi dia bakal allocate untuk apa. Kalau untuk hal-hal yang, apa maksudnya, hanya untuk saat ini, iya. dia nggak mikir masa depan, itu lumayan red flag sih menurut Oke. aku. Wow wow, oke. Jadi memang harus tahu dulu ya, mengenali banget pasangan selama ini perilaku pengelolaan keuangan gimana ya? Iya, untuk dirinya sendiri lah at least Betul, seperti apa, karena itu mhm. bakal reflect tuh, nanti dalam rumah tangga seperti apa. Dan tentunya kita juga harus sharing juga ya, apa yang biasa kita lakukan, kebiasaan kita. Iya iya. Biasanya, kalau kita ngobrol kan dia akan lebih terbuka kalau misalnya kita vulnerable duluan nih, atau kita cerita duluan. Jadi kalau ngerasa susah nih ngorek dia ya, ya udah kita cerita duluan, gitu. Hopefully dengan itu kita terlihat vulnerable, dia juga jadi lebih open Mmm, ya untuk cerita, sharing, dia seperti apa. Tuh, jadi kalau balik ke 3 red flag itu pertama utang, kedua cari tahu dia, eee, budgeting-nya seperti apa, dan ketiga tuh treatment dia terhadap investasi itu seperti apa. wow, Gitu. ya. Kalau misalnya dia ngelihat investasi itu sebagai cara untuk melunasi utangnya Mmm, gitu ya, cara cepat ngelunasin utangnya itu lumayan red flag juga ya ah menurut aku ya. Berarti dia, berpotensi tuh terjebak di investasi bodong atau hal-hal semacam itu. iya, keren keren. Oke, kalau dari Feli dan suami sendiri, kalau Feli dalam posisi yang biasanya lebih ke pengelolaan keuangan yang, cenderung safety, purpose atau, lebih ke apa ya, trading Lebih ya risky heeh, gitu risky atau ya. gimana? Mungkin bisa ceritain gimana Feli dan gimana suami? Oke. Kalau suami aku, Mhm, Andi, udah pasti dia tuh sangat, risky. risky. Iya, small trader ya, ding. Ya bener, jangka waktunya Iya, pendek kan, trading kan biasanya less than 1 year, gitu. Jadi dia memang sangat melihat tahun ini marketnya, mana, aset mana yang karena setiap tahun kan, setiap aset tuh punya siklusnya, dan di setiap siklus aset yang perform, underperform tuh pasti beda, gitu. Jadi dia ngelihat nih setiap tahun yang perform mana dan segala macam. Jadi dia rotasinya tuh lumayan cepat. Sedangkan kalau aku mungkin agak tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak nyesuaiin, goal aku apa. Misalnya kan kita invest di mana again, investasi uang itu kan sebenarnya cuma kendaraan kan. mhm, betul. Jadi bukan tujuan tuh. Iya Bisa invest tuh bukan tujuan, tapi iya, kendaraan menuju, suatu tempat gitu yang nganterin kita lebih cepat dari A ke B gitu kan. Nah, milih investasi atau milih kendaraannya kan mhm, tergantung kita mau ke mana kan. iya Sama kayak misalnya kita lagi kantor LPS nih, kita mau ke, makan di sebelah SCBD Park gitu ya, iya pastilah kita jalan kaki kan, nggak iya mungkin kita naik pesawat. iya, betul. Jadi sama, jalan kaki, naik pesawat itu aset investasinya, Iya, kendaraannya, tergantung kita ke mana gitu. Jadi, disesuaikan sih kalau sekarang tujuannya kita lebih nyiapin,
tahun ini, puji Tuhan aku bakal lanjut sekolah lagi. Oh, keren, iya. Doain Lanjut ya, sekolah lagi ya? lanjut keluar, ya jadi kita lebih ngelihat gimana ya Mhm, biar bisa maksudnya kalau di situ aku sekolah kan aku mungkin nggak menghasilkan income ya, iya. fokusnya adalah belajar dan lulus dengan ya nilai yang baik gitu. Jadi udah nyiapin tuh, Oke. kita udah nyiapin nanti bagi-baginya seperti apa. Berarti itu, nyiapin sendiri sebelum pernikahan ya? Artinya pada saat pernikahan tentunya Andi juga udah dikomunikasikan bahwa Feli punya planning untuk sekolah nih? Yap 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 yap. Berarti kan di situ mungkin sekarang dua-duanya berincome, mungkin di situ bakal putus kan, income-nya aku gitu, active income mungkin bakal putus. Iya. Makanya dia juga udah tahu dan aku juga udah anticipate juga kira-kira income yang hilang ini bagaimana cara menggantinya, Mhm, ganti dengan passive income atau seperti apa. Jadi, kita lihat ke depan yang paling dekat tuh goal apa iya. dan kita sesuaikan strateginya, investasinya dengan goal itu. Tentunya dengan kesepakatan pasangan ya kalau untuk Terus, perencanaan bener. keuangan ya? Karena kan kita hidup bukan lagi sendiri ya, tapi juga Betul, bareng sekarang. iya. Bedanya dengan kita pada saat masih single atau belum menikah itu adalah segala sesuatunya dipertimbangkan sendiri atau diputuskan sendiri ya. Iya iya Tapi ketika sudah menikah, ada pasangan ya, yang pasti harus tahu rencana kita apa, iya kemudian sepakat atau nggak sepakat. iya, Nah kalau that's why komunikasi penting banget. iya betul sekali. Nah gimana kalau misalnya pasangan itu, lagi nggak sepakat dengan rencana-rencana kita, kalau dari Feli gimana? Oke, nggak sepakat tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ya kayak beda pendapat atau kayak nggak setuju, itu biasa gitu. Cuma, kita mesti cari jalan tengahnya kalau gitu. Soalnya banyak hal di dalam hubungan, itu tuh bukan tentang benar atau salah, hitam atau putih. Banyak yang gray area, banyak yang tentang preference. Sebenarnya kalau di pasangan lain nggak apa-apa kok begitu, tapi kalau di kita mungkin hal ini menjadi masalah gitu. Jadi setiap pasangan pasti punya preference-nya. Jadi jangan kita kayak, "Pokoknya gue mau inilah yang benar," gitu. Iya, Kan kita sekarang berhubungan nih, jadi pendapat dia, preference dia juga menjadi penting gitu. That's why betul. itu harus dicari tahu nih dari awal kalau itu kan fungsi kita komunikasi atau kayak ngobrol hal-hal kecil di awal, ngetes nih kalau hal kecil yang nggak penting, yang remeh-temeh, apakah dia bakal ngeremehin, apakah dia bakal kayak kekeh dengan Mhm, pendapatnya sendiri. iya, Kalau iya, berarti itu sangat red flag tuh, iya, iya. ya dan itu bakal lanjut nih sampai ke hubungan pernikahan nanti, gitu. Jadi cari tahu di awal, kalau misalnya dia tetap kekeh ya, ya udah kita bisa nerima nggak, Oke, gitu. take it or leave it. Exactly, karena kita nggak bisa ngubah orang kan. Betul betul. Iya Di masa pengenalan itu tentunya ya, pada saat iya, persiapan pernikahan ya. Oke, jadi kalau dari Feli sendiri nih, buat teman-teman yang masih muda atau yang lagi ngerencanain pernikahan, yang lagi pacaran mhm, gitu, yang ada ide untuk menikah iya. gitu ya. Nah kira-kira kalau mau, merencanakan keuangan nanti untuk menuju ke pernikahan itu biasanya dimulai dari mana dulu nih? Karena kan, kalau kemarin aku lihat tuh di reels-nya Feli, itu kan cukup rigid tuh. Kalau kemarin kan mempersiapkan pernikahan itu sendiri ya, Iya iya. tapi tentunya aku pikir ada banyak hal yang Feli udah bicarakan gitu kan sama suami gitu. Nah itu mulainya dari mana dulu nih supaya kira-kira pasangan muda nih kalau belum kepikiran ngomongin masalah keuangan sama pasangannya pada saat, merencanakan pernikahan, oh jadi terbuka nih, oh seperti ini caranya gitu. Gimana Feli? Oke, sebenarnya memang kita melihat atau pasangan pada umumnya tuh akan melihat projek pernikahan tuh sebagai projek pertama yang dikerjain bareng, biasanya tuh seperti itu. Karena kan mungkin, kerjaannya beda, jadi kita mungkin nggak satu projek, di kerjaan atau di hobi mungkin juga beda gitu. Jadi banyak, yang seharusnya melihat pernikahan itu sebagai projek pertama yang dilakuin bareng dan di situ kita bisa lihat nih gimana responsnya, gimana dia hadapi masalah dan lain sebagainya. Jadi kayak memang, merencanakan pernikahan itu salah satu contoh yang paling baik lah untuk, mulai ngomongin keuangan. Biasanya seperti itu. Karena kalau sebelum married kita udah bagi nih, ada rekening bareng misalnya untuk beli rumah itu lumayan risky sih menurut aku ya. Jadi ada baiknya kalau udah mulai serius, udah tahu nih, dia utangnya gimana, dia trade income-nya seperti apa, dia perspektif terhadap investasi Mhm, seperti apa. iya, Kalau udah ke jenjang yang lebih serius, boleh tuh mulai ngomongin, siapin gitu. Nggak mesti nikahnya langsung tahun depan juga mhm, gitu kan, kan udah ngobrolinnya dari lama kan juga nggak masalah gitu. Apalagi nyiapin uangnya itu kan tidak sedikit gitu. betul. Jadi boleh tuh mulai diobrolin kayak, pengennya dream wedding yang seperti apa. Dream wedding setiap orang kan
Beda. Beda-beda ya, ada Iya. yang mau nikah di KUA doang, Nah itu dia, itu which is trend sekarang, kan, betul which is betul. bagus banget sih menurut aku ya, Karena pikirnya pasti jauh ke depan ya, nggak hanya cuman untuk 1 one way hari aja ya itu, kan, betul. bener, ya karena hari-hari yang setelah itu berpuluh-puluh tahun berikutnya itu yang kemudian menjadi penting, Kak. Walaupun sekarang maksudnya kita kan orang timur yang orang tua kita kadang sih ya yang nge-pressure dan kayak, ini pengen ngundang teman-teman mama papa segala macam dan Jadi acaranya orang tua ya. ya ini apalagi ini hari terakhir atau Betul. kayak Sekali seumur hidup sampai beneran ya jadinya ya. ya jadi orang tua sebenarnya yang nge-pressure segala macam ya. Jadi kalau banyak pasangan yang bisa, ya udah pokoknya kita mau nikah di KUA aja segala macam, itu applause banget sih. Iya Maksudnya dia punya iya pendirian dan bisa iya. meyakinkan orang tuanya Iya. gitu. Ah, berarti itu ada satu pihak lagi tuh sebetulnya di dalam pernikahan yang kita juga, mungkin bisa, sampaikan rencana-rencana keuangan kita ya, misalnya mungkin nggak detail, tapi ada pihak orang tua tuh misalnya tadi Iya, kan mempersiapkan pernikahan aja kadang-kadang under pressure orang tua gitu ya. benar benar. Nah itu gimana sih cara kemarin, Feli itu Ya untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang tua? ya. Menurut aku pressure dari orang tua itu akan semakin besar kalau memang uang orang tua berbicara. Ah, Di situ. Jadi that's why nyiapin pernikahan atau nyiapin kayak exactly di hari wedding dan kehidupan setelah pernikahan, itu mesti jauh-jauh hari karena ngumpulin uangnya tidak sedikit, gitu. Mungkin sedikit, cerita ya, kayak kemarin tuh pas, wedding ya, aku bersyukur banget mhm, karena memang kita semuanya self funded, kita berdua doang, mmm, bener-bener kita kan maunya seru gitu ya. Jadi kayak kita bisa taruh teman-teman kita tuh di meja-meja yang awal-awal. Jadi, mohon maaf orang tua tuh agak tepi gitu, karena maksudnya kita juga nggak kenal, itu temannya siapa, keluarganya siapa, jarang lihat. Kita pengen kayak seru dan dikelilingin teman-teman terbaik kita, kayak gitu loh. betul. Dan itu kita bisa lakuin karena, eee, orang tu uang orang tua, sedikit atau hampir tidak berbicara, gitu. Dan itu kan butuh waktu ya untuk mempersiapkan itu, gitu. Jadi, menurut aku sih kalau sekarang belum kepikiran untuk nikah tahun Mhm, depan atau 2 tahun lagi, siapin uangnya, karena oke. uangnya tidak sedikit, Ya. gitu. Jadi, ada kemandirian finansial dulu ya tentunya ya pada saat sebelum pernikahan ya? Iya iya. Jadi mesti bisa cewek, cowok bisa independen secara keuangan dulu Jangan gitu. bergantung pada orang tua aja. Dan jangan juga bergantung pada pasangan, Pasangan betul gitu. sekali Nah, ya, karena maksudnya pasangan kita juga manusia yang iya bisa salah, yang betul, kemudian naik turunnya roda kehidupan kan kita nggak ada iya yang tahu betul. gitu ya. Jadi kalau kita bisa mandiri, terutama cewek ya, eh, cewek kan suka kalau nggak gantung sama orang tua, gantung sama pasangan. Iya Gitu. Jadi betul, penting untuk cewek juga, eee, at least terbiasa untuk bekerja atau punya income iya sendiri. Nggak mesti gede, tapi biasa punya habit iya untuk betul, berjuang sendiri gitu. oke. Tentunya pada saat mempersiapkan pernikahan tadi kan ada yang ditabung ya, Bener ada yang ditabung. bener. Nah jangan lupa nih, nabungnya di bank teman-teman nih ya. Karena nabung di bank kenapa? Karena LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank. Jadi tenang aja, jangan di bawah bantal, karena di bawah bantal itu bisa habis, bisa jamuran, bisa terbakar, tetapi kalau nabung di bank pasti aman dijamin oleh LPS. Bener, bisa diambil orang tua atau diambil siapa, digigit Iya itu yang betul. bahaya. Jadi Pokoknya tenang aja, aman di bank. Nah, kalau dari Feli nih, tuh bagaimana sih cara membicarakan, investasi dengan misalnya, pasangan yang risk adverse atau misalnya kayak tadi dari sisi suami, ngelihat, sebagai seorang trader ya, ngobrolin tadi menyikapi atau merespon, tentang pengelolaan uang kepada Feli itu gimana? oke. Jadi kita lebih ke bagi tugas aja sih, maksudnya mengenali kekurangan dan kelebihan masing-masing tuh seperti apa dan kita, ngobrolin nih kayak, "Kalau gitu cocoknya seperti apa ya?" Gitu. Kalau di hubungan aku yang which works for us, tapi belum Mhm, tentu works for di luar ya, iya jadi harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Memang Andi itu yang lebih risk taker ya, dia yang cari iya lebih inilah bisa mencari uang gitu ya. iya, Kalau aku, mungkin lebih jagonya tuh di mengelola manage ya. manage-nya gitu. Jadi, kalau untuk goals-goals yang jangka panjang banget, yang lebih dari 5 tahun, seperti misalnya punya anak, nanti dana pendidikan anak seperti apa, kan kita tahun ini mau pergi tuh, jadi mungkin beli rumahnya, settle-nya itu mungkin masih lebih dari Nanti ya. tahun iya, Iya, eee, itu Andi tuh yang cari uangnya. mmm, Karena waktunya masih panjang, dia boleh tuh, di market yang lumayan risky,
dan taking the risk quite high gitu ya. Ya, Cocok nih buat dia. ya. Tapi yang bikin perencanaannya lebih banyak mungkin Feli ya. Nah, itu ketika maksudnya yang goals-goals Mhm, jangka pendek atau kayak yang sehari-hari, mhm. nah itu tuh aku yang manage. Kayak misalnya nih sekarang, setelah nikah ini kita tinggal bareng ada bayar listrik, bayar, laundry, Ya, bayar galon, bayar betul. IPL, bayar internet. Itu gimana cara bayarnya, siapa yang bayar apa gitu kan. Soalnya banyak ternyata teman-teman aku yang, kreator keuangan juga. Kayak ya udah istrinya bayar hal-hal kecil, Aha. suaminya bayar hal-hal besar. Mhm, Nah sedangkan hal kecil, hal besar tuh apa? betul. Gitu. Apakah, misalnya mereka punya anjing gitu, makanan anjing apakah itu kecil atau besar? Bawa anjing les, Mhm. sekarang ada yang ngelesin anjingnya karena dia sangat sayang dengan anak buahnya kan. Ada yang treatment juga kan? Iya, itu tidak murah Rp1.000.000, Rp2.000.000, tapi Rp1.000.000, 2 juta kecil atau besar relatif gitu. Atau ketika kita lagi pusing gitu ya, nggak kebahas nih. Misalnya ada apa pengeluaran-pengeluaran yang harus keluarin nggak pernah terbahas, ini siapa yang harus keluarin gitu. Itu jadi kemudian susah. That's why kalau aku sama Andi kita decide untuk pooling gitu ke satu rekening, pakai rekening aku, rekening bank ya. Iya, Soalnya iya. kan sekarang apa-apa bayarnya transfer Betul, cashless ya. Jadi betul. kita pooling ke satu rekening, rekening atas sama aku. Kita decide nih setiap bulan Andi transfer berapa, Mhm. aku transfer berapa. Jadi kontribusinya baginya berapa, 50-50 kah, 60-40, 70-30 atau seperti apa. Itu diobrolin dan kemampuan, kerelaan seperti apa gitu. Dan menurut Iya. aku baiknya tetap perempuan ambil andil ya. Sesedikit apapun ini rumah tangga berdua yang Betul. kita harus kontribusi juga gitu. Jadi bayar-bayarnya aku, tapi kan uangnya pooling, Di-pooling bersama ya. kontribusinya seperti Iya, apa gitu sih. iya. Jadi kesepakatan ya tadi ya, berarti apakah memang tadi bentuknya pengelolaan keuangannya di-pooling atau dibagi sendiri-sendiri? Kalau dibagi sendiri-sendiri mesti di-define ya, Bener. mana yang biaya besar, mana yang biaya kecil, Heeh, dan apa itu aja yang bagian risikonya gitu betul. karena, kita nggak pernah tahu ya maksudnya karena ada biaya-biaya yang tiba-tiba muncul Ya, dan kita nggak pernah obrolin terus pas muncul kita lagi kondisi emosinya nggak stabil, betul. ngomongin hal itu bisa jadi berantem tuh, Betul, betul, iya kan? betul banget, betul banget. Karena memang, aku kebetulan juga udah menikah nih Heeh. dan komponen biaya dalam pernikahan itu ternyata banyak banget dan itu Ih, mungkin kalau kita tidak pikirkan dari awal akan tadi yang kata Feli, ada teman-teman yang mungkin terkejut ya setelah pernikahan, oh ternyata, banyak banget gitu iya kan iya yang mesti ditanggung bersama gitu. iya, Misalnya sekolah anak gitu kan oh dan sekarang shocking sekali sekolah ya, nggak murah ya. ya apalagi kita mau yang terbaik untuk anak kan, Betul, ya. betul. Belum nanti kalau les gitu kan. Lesnya bisa lebih mahal dari Betul, iya. Mau beli rumah dulu, mau beli mobil dulu gitu, atau iya, mau naruh ke investasi atau apapun itu ya. Jadi mhm, harus dibagi-bagi ya tentunya ya, harus antar mulai dari diobrolin, kita terbiasa ngobrol, barulah dari mhm, situ kita bisa, ngerencanain bareng. iya. Dan jangan lupa disepakati tentunya ya, Iya, antar pasangan ya. mmm, Bagaimana cara pembagiannya, bagaimana nanggungnya, apa aja biayanya ya. iya iya iya. Jangan sampai kayak karena kita nggak bisa sepakat akhirnya kita jalan sendiri-sendiri gitu, malah mendingan kita bentrokin, mendingan konfliknya sekarang daripada dia jadi bom waktu yang semakin besar nantinya. Iya. Jadi betul banget tadi cara untuk, menghindari konflik dalam rumah tangga itu adalah ngobrolin hal-hal kecil termasuk hal-hal keuangan ya, supaya nggak jadi bahan pertengkaran ya tentunya ya di dalam Iya, pernikahan ya. sebelum jadi makin gede ya Betul, batunya begitu. betul, betul. Nah ini kalau dari Feli kira-kira ada, strategi khusus nggak ya untuk mengelola keuangan pasangan, yang mungkin gapnya terlalu besar nih? Ada yang penghasilannya gede banget, kemudian pasangannya, eee, penghasilannya kecil atau mungkin bahkan, nggak ada penghasilan karena mungkin rumah tangga gitu ya. Nah menurut aku sebenarnya, itulah pentingnya diobrolin dari awal bahwa, kondisinya seperti ini Ya, dan gimana kita, treat kondisi ini ya. mmm, Kalau misalnya memang cowoknya nih atau tapi kalau cowok yang ber-income sih nggak masalah ya, iya, biasanya cewek nih, kalau betul. cewek income-nya lebih besar Iya, itu gitu ya. dia. Jangan sampai, dia malah merasa lebih punya kontrol atas Ya, suaminya atau keluarga ini atau rumah tangga ini gitu kan. Jadi dari awal obrolin kondisinya seperti ini, that's why penting untuk tahu income, dan juga aset, investasi, utang pasangan kita jauh sebelum kita menikah.
Ya, gitu. Jangan sampai baru nikah baru tahu, atau betul. bahkan sampai sekarang udah nikah bertahun-tahun nggak pernah tahu Iya, gitu ya. Jadi tahu dan apakah itu masalah apa enggak. Karena ada yang tidak menganggap itu masalah gitu kan. Income-nya jauh kenapa? Maksudnya rezeki orang beda-beda dan i mungkin setiap orang ada time horizon-nya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi obrolin biar tahu itu masalah atau bukan. Kalau itu masalah, masalahnya di mana betul dan betul. gimana cara kita cari solusinya Iya, gitu. Kalau kalau cowoknya income gede, ceweknya nggak punya income, mungkin ceweknya bisa, bantu at least manage gitu. Jadi jangan sampai, menurut aku sih kalau uang jangan sampai cuma satu pihak doang sih. Udahlah cowoknya yang cari, cowoknya mhm juga yang manage. At mhm, least ceweknya bisa cari tahu informasi gimana cara manage yang lebih baik gitu, biar cowoknya fokus di grow the income misalnya. betul. Jadi jangan sampai keputusan keuangan tuh sepihak gitu. Jadi ada peran aktif juga ya, masing-masing tuh kan kalau ada satu yang memang tadi, mencari penghasilan ya Mhm. tentunya yang satunya juga, punya peran untuk manage, ikut berkontribusi untuk manage Iya. keuangan gitu ya. Kalau di dalam satu pernikahan, pasti kan tentunya ada aset bersama nih, aset bersama yang, direncanakan dimiliki bersama dengan pasangan. Nah gimana nih untuk ke depan, dalam satu pernikahan caranya melindungi aset-aset itu supaya nggak gampang hilang. Oke, karena udah susah-susah ya dicari ya, kalau hilang Betul. ya, bener. Oke, jadi, sebenarnya, selain aset bersama kan jauh sebelumnya kita mempunyai aset pribadi masing-masing gitu dan, aku sama Andi mutusin untuk kita bikin perjanjian pranikah sih sebenarnya. Karena, eee, menyadari ya Mhm, risiko saat pernikahan ada kemungkinan aset-aset ini, eee ya, berisiko lah mmm, karena, pekerjaan dan juga mungkin karir kita ke depannya. iya, Biasanya, yang mungkin, perlu mikirin untuk bikin perjanjian pranikah adalah pasangan yang satu kalau misalnya salah satu di antaranya pebisnis atau dua-duanya mhm, pebisnis iya, gitu. Bisa kemudian mengambil utang usaha yang kemudian, risiko terburuknya nanti bisa disita dan lain sebagainya lah. betul. Kedua, memang aku sendiri pengen ke depannya tuh masuk ke pemerintahan gitu dan di situ tentu sangat risky ya, Wow, Mbak Titis ya. iya, Mmm, nggak nyangka loh mau ada cita-cita untuk masuk ke pemerintahan nih Feli. iya nanti aku sekolah lagi mau ambil public administration Wow, keren. gitu, biar ada background-nya dan lebih punya substance lah gitu Iya kan. iya, Dan menyadari nih risiko terburuknya apa gitu, mhm, mungkin kitanya nggak jahat tapi, sekitar kita nggak tahu apa yang akan terjadi, that's why lebih baik, kita bikin perjanjian pranikah agar kalau misalnya amit-amit salah satu kondisi itu mhm, terjadi, tidak semuanya tuh disita, iya, gitu, atau tidak semuanya itu hilang dan lain sebagainya. Keluarga masih bisa lanjut, salah satu pasangan masih bisa, melanjutkan rumah tangga ini dan anak juga tidak kena impact gitu ya. Dan ternyata, kita ngobrol sama lawyer nih, yang mmm, penting bikin perjanjian pranikah itu sebelum, ke catatan sipil, gitu. Sebenarnya bisa sih setelah itu, tapi akan lebih susah ya mendetailkan, iya, income atau aset per orangnya seperti apa. Dan aku juga baru tahu ternyata yang namanya perjanjian pranikah itu mmm, sangat customize, sangat personalize. Namanya itu perjanjian, jadi janji janji, apapun itu bisa ditulis di situ dan nggak yang hanya tentang pemisahan harta ya, tapi juga kalau misalnya, segala macam kondisi terburuk, siapa membiayai mhm, apa, iya segala macam iya, tuh bisa diatur juga di situ. Jadi, eee, boleh dipertimbangkan apalagi kalau salah satu dari pasangan atau dua-duanya punya kondisi itu ya, mhm. punya bisnis atau, ada kerjaan di bidang-bidang yang berisiko seperti pemerintahan tadi misalnya. Dan ini betul sebagai bentuk mitigasi resiko ya. Jadi Mhm. nanti kalau, memang pasangan sebelum nikah juga sudah punya misalnya aset masing-masing gitu ya, bagaimana nanti ketika sudah pernikahan, hidup bersama gitu ya, kepada, masing-masing pasangan janjinya untuk pengelolaan asetnya seperti apa, pengelolaan Iya. keuangannya seperti apa Iya. gitu ya. Karena itu kan income, maksudnya aset masing-masing sebelum menikah kan, nanti setelah Betul, menikah kan memang biasanya, bercampur tuh, ya, kecuali memang diatur juga di perjanjian mhm, pranikahnya gitu dan pencampuran ini, maksudnya kalau tadi balik ke pertanyaannya gimana cara mitigasi risiko mungkin setelah menikah adalah, ada baiknya ngobrolin uang tuh bareng-bareng gitu. betul, Jadi keputusan apapun, invest kemana uangnya, bayar apa dulu atau kayak mau ngelunasin utang apa,
atau gimana cara alokasinya kalau mau mencapai goals tertentu, itu baiknya didiskusikan dan diputuskan bareng-bareng. Bareng, Jadi bukan hanya betul. keputusan sepihak Iya dan iya. gitu. Supaya masing-masing sama-sama tahu bagaimana kebiasaan, bagaimana pola pikir, bagaimana cara untuk mengelola keuangan ya Iya ke iya depan iya. ya. Ada baiknya kalau sama apa, bisa komplementer ya. Misalnya nih kalau, suami aku lumayan risky, Mhm. aku bisa ngambil, perspektif atau view yang lebih, tidak risky gitu. Jadi kita bisa mikir, resiko atau kayak Iya blind spot-nya lah. iya, Setiap orang kan pasti ada hal-hal yang dia nggak lihat, dia nggak pikir. Dan itu seharusnya pasangan orang paling dekat sama kita yang tahu kita kebiasaan dan goal kita betul. juga, value kita. Hopefully itu yang bisa bantu kita ngelihat blind spot itu. That's Mhm. why nggak bisa nih jalan sendiri atau kayak mutusin sendiri gitu. Jadi punya opsi lain atau pandangan lain ya tentang Bener pengelolaan bener. keuangan ya. Jadi kalau pasangan punya cara A, kemudian ternyata dari hasil obrolan ternyata pasangan punya cara B, yang itu bisa menggabungkan pengelolaan keuangan jadi tentunya lebih baik ya Iya. dengan cara masing-masing tentunya ya. Oke. Nah, menurut Feli nih, karena kebutuhan pernikahan itu ternyata banyak banget ya. Ada sekolah anak, mungkin tadi kalau Feli, sekolah sendiri ya, melanjutkan sekolah sendiri gitu ya. Kemudian nanti ada juga tadi kebutuhan beli rumah, kebutuhan pengen beli mobil dan lain-lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah ini prioritas mana dulu nih menurut Feli yang kira-kira perlu capai bersama dulu? Oke. Nah, mana yang harus dicapai dulu itu balik lagi ke setiap orang pasti Iya, beda-beda kan. Ada yang mungkin malah harus, ini ngelunasin utang orang tuanya dulu kan atau kayak, mikirin orang tuanya udah pensiun, udah nggak kerja lagi, iya, harus udah pasti nih sekian dialokasiin untuk iya. orang tua. Banyak banget juga yang punya kondisi seperti itu. Jadi Atau jangan-jangan buat lunasin pernikahan nih? exactly, bener. Nah, jadi dia mulainya dengan minus gitu Iya ya. iya. Bisa jadi gitu kan, ngutangnya mungkin nggak sama bank ya, tapi mungkin ngutang sama orang tua atau tetangga, kerabat kayak gitu kan, ya lebih ribet lagi. Ya, jadi ada baiknya itu diobrolin mana yang menjadi prioritas paling dekat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya kalau jangka pendek kan ya harus kita segera cari uangnya ya Iya dan iya, tidak boleh ditaruh ke aset-aset yang berisiko tinggi betul. gitu kan. Jadi semakin pendek jangka waktunya, tentulah aset investasinya atau, alokasinya ke aset-aset yang low risk gitu. Dan yang jangka panjang tuh bisa tuh misalnya masih mau punya anak, di atas 5 tahun lagi, apalagi anak sekolah mungkin itu lebih panjang lagi. Iya, Nah itu jangan nunggu sampai anaknya lahir atau dia mau sekolah baru kita mikirin gitu. Justru itu waktu bagi kita betul. masih panjang nih, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, bisa ngumpulin uangnya dari sekarang. Iya iya, Ngitung dulu betul. nih kayak butuh uang kira-kira berapa. Dan, bisa taruh ke aset-aset yang mungkin lebih high risk karena jangka waktunya masih panjang. Nah, itu bisa bagi juga tuh. Mungkin biasanya yang manage keuangan Mhm itu bisa ngatur yang goals-goals jangka pendek, mhm. gitu kan. Sedangkan yang lebih, risk taker itu bisa cari uangnya nih buat, goals-goals yang Kebutuhan jangka yang panjang. jangka panjang ya. Bener, Oke oke. Nah kalau menurut Feli nih buat pasangan-pasangan muda tadi, untuk yang, memang posisinya itu lebih ke safety player ya, atau pengelola keuangan yang mungkin lebih ke, aset-aset yang, lebih safety Iya gitu. iya. Kira-kira instrumen-instrumen apa yang menurut Feli itu, bisa digunakan oleh pasangan-pasangan muda untuk bisa, eee, dilakukan pengelolaan keuangan di situ? Oke, kalau, jangka pendek ya udah pasti biasa risikonya yang rendah ya. Itu pilihannya sekarang banyak kayak, tergantung jangka pendeknya ini, eee, sesuatu yang berulang misalnya mau bayar apa yang memang berulang gitu, itu mungkin bisa consider, Mhm. taruh di deposito atau SBN retail, Oh, obligasi pemerintah yang memang memberikan imbal hasil mhm, atau bunga secara rutin gitu kan, setiap bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan, iya. gitu kan. Deposito juga ada deposito bank, ada deposito BPR, dua-duanya juga dijamin LPS kan ya, Iya, betul sekali. gitu. Nah, jadi karena memang deposito itu salah satu simpanan nih sebetulnya, salah satu simpanan. Jadi selain tabungan tadi kan kalau di awal kita ngobrolin tentang tabungan ya. Jadi nggak hanya nabung aja di, instrumen tabungan, tetapi ada deposito juga nih ya Bener Feli ya. bener, Deposito, giro, nah itu, bagian dari, produk simpanan yang dijamin LPS. bener bener. Ya itu, jadi kan misalnya jadinya lebih aman gitu kan. Betul betul. Itu, jadi mungkin kalau jangka pendek, kalau deposito, deposito bank umum atau deposito BPR, obligasi pemerintah oke, reksadana pasar uang juga oke, Oke gitu. ya. Kalau agak jangka menengah mungkin,
obligasi masih bisa masuk ya, beberapa deposito mungkin juga sesuai dengan jangka waktunya, Waktu. dan juga reksadana pendapatan tetap Iya. gitu. Kalau agak panjang, lebih dari 5 tahun itu kayak emas, mungkin kalau yang agak konservatif taruh di emas boleh, atau saham, atau lebih risky lagi mungkin ya aset-aset seperti bisnis, properti, kripto, itu sesuai dengan risk profile dan understanding Iya, masing-masing lah iya, gitu. oke. Nah, itu bagaimana ya caranya Feli untuk membagi antara, tadi kebutuhan yang sifatnya operasional dengan keinginan tadi untuk investasi, Iya, gitu ya? oke. Sekarang kan, ini ya maksudnya, udah gampang banget kalau kita mau invest semua bisa lewat handphone gitu Iya. ya, udah jarang banget yang kita harus datang ke suatu tempat untuk membeli investasi segala Mhm. macam. Jadi yang penting, mmm, dicatat saja, setelah didiskusiin ya, maksudnya setiap bulan budget untuk bulanan biaya-biaya operasional tuh berapa, kita budgetin, bisa sisa berapa nih dari income untuk ditabung. Iya, Kalau bisa lebih dari di atas 10% lah minimal iya. ya. Ada persentasenya ya kira-kira ya? Ya ini sebenarnya tergantung sama income, tentu paling minimal kalau bisa sisihin minimal 10% dari income rumah tangga, Jangan diotak-atik? itu untuk diinvestasiin, Oke, bener. ya, Itu minimal banget. iya. Tapi biasanya kalau income-nya semakin tinggi ya di atas 50 juta, 100 juta, Mmm. tentu saving rate-nya atau yang bisa ditabung diinvestasiin buat masa depan tuh tentu Makin lebih longgar tinggi ya. ya, iya betul. Jangan sampai untuk yang spending-nya makin tinggi Iya, gitu. oke. Jadi itu dialokasiin misalnya nih, eee, list aja prioritasnya. Kalau bisa sih jangan banyak-banyak ya, kayak 3 mungkin cukup dulu. 3 instrumen ya? Sorry, maksudnya 3 goals. Oh 3 goals, oke. Iya, jadi, kalau kebanyakan bukan namanya prioritas ya, ya prioritas kan tentu harus ada yang diprioritasin, mana yang dari semua yang kita mau, diinginkan, dibutuhkan di dunia ini, mana yang paling prioritas top 3 lah gitu. Jadi jangan banyak-banyak juga, misalnya jangka pendek mau lunasin, biaya nikah Baik. misalnya ya, jangka menengah mau beli rumah, baru setelah itu jangka panjang baru mau punya anak dan biaya pendidikan anak misalnya. Itu, hitung nih kira-kira butuh berapa, untuk lunasin biaya nikah butuh 100 juta misalnya. Nah itu kalau jangka pendeknya kurang dari setahun, itu bisa taruh di aset-aset yang low risk tadi gitu. Oke, Jadi hitung juga pokoknya per goal, kita hitung mimpi kita itu nilainya tuh berapa, berapa? biar lebih gampang. Kayak kita butuh nabung berapa ya setiap Mhm, bulannya atau mhm, sisihkan berapa, taruh di mana untuk ngelunasin atau membayar goal itu. oke. Jadi tadi ditentuin dulu targetnya ya? Target, goal-nya dulu, kemudian target waktunya, Iya iya gitu iya ya? iya iya Kemudian kebutuhannya ya Feli iya ya? iya. Sama soalnya, again uang investasi itu Mhm, kan kendaraan kan, iya, sesuaikan dengan kita mau ke mana, iya betul, gitu. Karena ada orang yang sama-sama mau beli rumah nih, betul, ada mau beli rumah tahun depan, ada orang mau beli rumah 10 tahun lagi. Itu pasti aset berbeda, investasinya beda, betul, gitu. betul. Jadi sesuaikan dengan jangka waktu dan goal masing-masing. Dan tentunya, kemampuan masing-masing ya. Bener. Tadi mesti diobrolin dulu sama pasangan kira-kira kalau goals-nya kayak gini, sudah sepakat atau belum ya? Atau kira-kira memang ada goals lainnya juga yang dipikirkan oleh pasangan ya? Iya iya, itu penting banget karena Betul. nggak semua orang tuh tipe saver. Mhm, Banyak yang mhm. tipenya itu bahkan mungkin spender. Ya Ya itu. pokoknya, aku mau keliling dunia gitu ya, Iya, iya. tapi nggak pernah tahu kayak biaya untuk keliling dunia itu berapa, Pokoknya gitu. sikat aja keliling dunia, pergi aja. Suka jalan-jalan, Iya. pergi aja. Uangnya ada nggak ada, pokoknya ada lah di tabungan, nanti ada sisa apa enggak itu urusan nanti gitu ya. Oke. Banyak juga yang seperti itu. Jadi ada baiknya kita cari tahu nih, kita tuh tipe seperti apa. Seperti apa? Kalau sama-sama spender itu agak susah juga ya, Iya, nanti iya. siapa yang menengahi gitu kan. Jadi mungkin ada salah satu yang harus agak adjust nih, menyesuaikan dengan pasangannya gitu. Oke. Nah kira-kira kesalahan apa aja nih, yang ada di dalam, pernikahan untuk pengelolaan keuangan kalau menurut Feli? Oke, karena aku juga, baru sebulan menikah ya, jadi tentunya banyak, hal-hal yang mungkin belum terjadi nih di dalam, hubungan rumah tangga kita, gitu. Cuma, aku selalu ini sih, maksudnya yakin bahwa kalau kita bisa obrolin hal seburuk apapun, eee, tidak ada yang terlalu sulit untuk kita bareng-bareng gitu. Iya. Biasanya masalah-masalah keuangan itu muncul Mhm, sebenarnya masalah keuangan sama masalah keluarga, mhm. masalah percintaan, anak tuh ya mirip-mirip ya, cuma mungkin yang keuangan ini jarang aja dibicarain gitu Harus kan. komunikasi ya tentunya. Dan maksudnya kadang tuh kayak kita selalu berasumsi sendiri kayak, "Oh
dia tuh sukanya apa gitu, atau kalau cewek ya biasanya suka kasih kode gitu kan, Nggak mau ngomong. nggak mau ngomong, berharap dia bisa membaca kita gitu Iya kan. iya. Padahal cowok mungkin paling nggak suka itu gitu kan, kalau mau apa straightforward aja ngomong Ya gitu ngomong kan. aja ya, nggak usah Iya, dipendem sendiri, dipikir sendiri. bener, atau kasih kode-kode yang mungkin nggak bisa terbaca gitu kan. Jadi banyak masalah keuangan yang muncul karena kita berasumsi atau kita berharap orang lain melakukan itu, makanya kita kasih kode, tapi nggak pernah diobrolin dan akhirnya muncul sampai masalahnya gede gitu. Jadi dari awal komunikasi tuh menurut aku salah satu skill atau kayak if not the important skill ya, atau hal yang paling harus dilakukan di pasangan sih gitu. Banyak yang sering muncul karena nggak tahu nih, oh ternyata orang tuanya punya utang gitu. Punya utang, keluarga punya utang mah sebenarnya nggak masalah atau kayak bisa tidak menjadi masalah kalau diobrolin dan kita cari solusinya bareng-bareng seperti apa gitu. Dan dengan diobrolin itu kan kita menghadapi masalah ya. Jadi sama kayak, ngitung kita mau goals-nya apa dan kita hitung dari sekarang, Iya. itu tuh tipe kita menghadapi masalah. Mendingan kita lihat masalahnya sekarang di depan dan kita nih cari solusinya, Nah, sebelum masalah itu muncul dan jadi lebih besar dan kita di luar kontrol kita. Jadi hadapi aja masalahnya, obrolin. Biasanya aku kalau sama Andi tuh ya dia yang lebih sering kayak, "Kan aku udah capek nih ya, ya. maksudnya nggak ketemu nih titiknya, aku udah mau tidur aja," gitu. Kadang dia malah kayak, "Ya udah pokoknya kita obrolin dulu baru tidur." Tapi ada juga waktu-waktu di mana udah nih sama-sama nggak jernih, kita tidur dulu, besok baru kita obrolin lagi. Tapi jangan sampai masalah ini nggak kita obrolin atau kita Oh, pending sampai berhari-hari, berminggu-minggu dan nggak selesai. dan nggak selesai karena, "Oh udahlah pokoknya Mhm. susah kita nggak mau obrolin lah." Obrolin aja gitu, hadapi, eee, karena hal-hal besar atau masalah besar lainnya mungkin menunggu gitu. Jadi mendingan selesain sekarang, hopefully ini tes ya untuk kita bisa lanjut naik kelas ke, tantangan-tantangan selanjutnya. Pokoknya apapun masalahnya harus ngobrol, harus komunikasi ya. Iya, Betul. Itu memang, kesalahan ya mungkin ya kalau di antara pasangan-pasangan ya. Jadi karena kurang ngobrol, karena kurang komunikasi, jadi akhirnya ke perselisihan, bertengkar ya di iya, komunikasi iya, dan iya, iya. akhirnya masalah keuangan sekecil apapun bisa jadi satu trigger yang, memisahkan pernikahan gitu ya. Iya, iya, karena Oke, banyak banget yang betul kemudian bercerai hanya karena betul. masalah ekonomi yang tidak diobrolin Iya dari iya awal. iya iya. Biar biar sahabat LPS nih, kita sama-sama belajar bahwa komunikasi itu penting untuk pengelolaan keuangan di dalam pernikahan ya. Oke. Nah kalau untuk jangka panjangnya tadi kan Feli udah jelasin tuh, mana-mana, instrumen yang bisa dipakai untuk pengelolaan keuangan yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Nah Iya, meskipun baru menikah ya atau misalnya pasangan-pasangan muda juga baru menikah, sahabat LPS ini juga baru merencanakan pernikahan, tapi kita juga udah mulai mikir nih ke depannya seperti apa, termasuk juga kalau misalnya nanti pensiun nih. Nah, masa-masa tua nanti kalau nggak direncanakan dengan baik sekarang, nah tentunya kan nanti akan menjadi masa tua yang, kelabu ya. iya, atau mungkin harus kerja sampai tua gitu ya, Betul. nggak pernah Nah, pensiun jadinya. iya iya. Nah mungkin ada tips-tips dari Feli nggak untuk mempersiapkan masa muda masa tua meskipun kita masih muda nih? Oh iya, siap, oke. Nah, itu memang agak tricky kalau nyiapin dana pensiun, apalagi setelah menikah dan punya anak. Kita akan menyadari bahwa, ini pendidikan anak besar sekali dan mungkin nggak akan pernah selesai nih kita menabung untuk pendidikan anak. Kapan kita bisa nabung untuk dana pensiun? Ujung-ujung malah kita udah pensiun duluan sebelum kita nyiapin dana pensiun, ya kan. Jadi, mmm memang tricky, tapi ada baiknya tadi, pas kita awal atau kayak di masa apapun, Mhm. kita bahas 3 prioritas deh, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang seperti Panjang. apa. Kalau mungkin belum punya anak atau anaknya masih kecil, mungkin Mmm. kan jangka panjangnya masih sampai pendidikan anak ya, sampai dia at least lulus kuliah Mhm. atau lulus SMA, seperti itu. Jadi memang dana pensiun itu biasanya baru bisa dipikirkan setelah itu. Mmm. Kecuali kalau misalnya kita bisa cari income lebih segala macam dan kita alokasiin ya, Iya. gitu. Ngomongin dana pensiun sebenarnya mirip dengan goal-goal lainnya. Paling susah tuh sebenarnya memang dana pendidikan anak sih. Karena kan, dia tuh layering gitu. Nyiapinnya udahlah ada uang pangkal di setiap jenjangnya SD, SMP, SMA, kuliah, ada juga biaya reguler ya, tuition fee-nya, belum lagi Yang biaya lain-lain, iya. buku dan lain-lain. Sosialnya yang akan selalu muncul, field trip segala macam. Iya, betul.
memang itu paling tricky karena berjenjang dan setiap jenjangnya tuh ada macem-macem Mhm. gitu. Kalau dana pensiun menurut aku lebih nggak se-tricky dana pendidikan anak karena masih panjang dan yang penting kita tahu kita pensiunnya mau pensiun berapa tahun lagi. Biasanya kan mungkin kalau masih muda di atas 10 tahun lagi ya, apa di atas 15 tahun lagi, itu berarti kita bisa aset-aset yang high risk, Oke. gitu sih. Jadi, mmm, ya kalau memang mungkin ada beberapa kan sekarang maunya child free ya. Mhm. Nah itu bisa langsung tuh nyiapin dana pensiun untuk jangka panjangnya, Iya. gitu. Jadi setiap prioritas itu bikin 3 prioritas, kalau bisa masing-masing jangka pendek, menengah, sama panjang lah, Panjang ya. gitu. Jadi kalau panjangnya ada pendidikan anak, ada juga dana pensiun agak susah sih sebenarnya menurut aku. Kecuali kalau memang uangnya meluber-luber ya, Iya, berlimpah-limpah, tidak ada batasnya, mungkin itu bisa sambil disiapkan gitu. betul. Harus tahu triknya ya, masing-masing pasangan harus tahu triknya bagaimana cara, eee, menempatkan dana-dana tadi di dalam jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang ya Feli ya, betul Iya iya, betul ya. harus bikin prioritasnya dulu, Prioritas dulu. kemudian, sesuaikan tuh aset investasi dengan, setiap jangka waktu. Oke. Ada lagi nggak tips-tips yang, praktis yang bisa Feli sampaikan kepada sahabat LPS yang ada di rumah nih, pada saat mau mempersiapkan pernikahan atau, saat ini yang baru menikah atau yang mungkin sudah bertahun-tahun menikah tetapi mau tahu cara baru untuk mengelola keuangan? Oke, menurut aku sebenarnya, tips tentu ada banyak sekali, tapi mungkin dan kita udah obrolin banyak sekali hari ini Iya, dari menarik banget loh. iya, dari nyiapin apa, biaya pernikahannya, nyiapin setelah menikah gimana pengelolaan Betul keuangannya, betul. dan untuk mencapai goals-goals itu sampai perjanjian pranikah juga ya. Mungkin ada yang mikir kayak beribet banget nih, banyak sekali yang harus Iya diurus iya. gitu. Menurut aku ambil satu aja yang paling relate, yang paling kayak dekat dengan kalian, mana yang bisa dipraktekin langsung gitu. Jadi setelah ini, mmm bingung ya mau mulai dari mana gitu, Betul. saking banyaknya yang kita bahas. Ambil satu isu yang paling dekat, Iya. kalau yang mau menikah mungkin bisa thinking of Mhm. perjanjian pranikah, Betul. nggak harus melakukan itu ya, tapi kita bisa consider pro and cons-nya dan memutuskan itu cocok bagi kita atau Iya. enggak gitu. Atau nyiapin bagi-bagi nih, pernikahannya seperti apa biaya pernikahannya. Atau kalau udah newlywed, mulai ngobrolin apakah selama ini cara kita ngelola keuangan, sudah benar apa sudah cocok apa seperti apa. Jadi ambil satu isu yang paling dekat, paling relate dengan, teman-teman yang lagi nonton dan coba ngobrolin Mhm. sama pasangannya dan, ambil satu langkah yang actionable lah. Iya. Setelah ini harus seperti apa, itu sih. Jadi mulai start small, yang penting kita gerak dan jangan cuma berhenti di, nonton podcast ini doang, Oke. gitu. Step by step tapi dilakukan ya yang penting ya Iya, tadi ya? yang penting dieksekusi, Betul. kecil nggak apa-apa, ngobrol doang aja tuh nggak apa-apa. Yang penting ada satu langkah praktikal yang dilakukan setelah nonton podcast ini. Iya. Mungkin belum biasa, dibiasakan, dimulai, diobroli tentang pengelolaan keuangan. Itu yang paling penting ya, Karena kita sahabat LPS. maksa, baru kemudian kita bisa dan jadi Betul terbiasa, betul gitu. Jadi mungkin pas awalnya pasti susah, betul. jadi paksa aja. Demi masa depan yang lebih tertata tentunya ya, Iya, kemudian pernikahan yang lebih indah. amin, iya. Oke, makasih banyak ya Feli untuk sharing-nya hari ini, sangat mencerahkan, banyak insight buat kita semua khususnya pasangan muda ini, sahabat LPS ini jadi tercerahkan bagaimana mengatur step by step ya pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pernikahan, kemudian pada saat sudah menikah, sampai nanti ke masa yang akan datang. Bahkan masih muda pun kita juga sudah mulai memikirkan gimana caranya nanti untuk bisa, mengelola keuangan di masa tua ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Feli udah bergabung sama kita di podcast kali ini. Semoga insight dan, banyak masukan, banyak gambaran tentang pengelolaan keuangan yang Feli tadi udah sampaikan ya, bisa jadi masukan, yang baik buat pasangan-pasangan muda khususnya ya, sahabat-sahabat EPS yang memang lagi merencanakan pernikahan, kemudian sudah menikah gitu ya, baru menikah nih ya, baru menikah, kemudian juga sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum menerapkan cara-cara yang tadi Feli sebutkan ya, untuk merencanakan keuangan dengan baik. Semoga bisa mulai dengan langkah-langkah yang relate gitu ya, supaya bisa punya pengelolaan keuangan yang baik di dalam pernikahan. Oke sahabat LPS, jangan lupa untuk cek, follow dan juga subscribe Instagram LPS di @lps_IDIC untuk tahu info keuangan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa pantengin LPS ya Le.